Assalamualaikum sahabat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Kali ini, kita akan menceritakan sedikit 5 fakta Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, nomor 3 dan 4 bikin meleleh. Mari kita simak ceritanya, nonton sampai habis ya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, tak hanya masyhur dengan kemegahan dan keindahan arsitekturnya yang memukau. Sejumlah fakta sejarah panjang yang dimiliki masjid ini telah menjadikannya sebagai simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Berikut 5 fakta Masjid Raya Baitur Rahman yang dirangkum dari berbagai sumber. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh. Bagian atap masjid ini dibuat sesuai dengan ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu, atap limas bersusun 4. Terdapat 2 versi sejarah mengenai riwayat pembangunan masjid ini. Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada 1292 oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah. Sementara, sumber yang lain menyebutkan masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang sampai saat ini masih sangat terjaga meski telah melewati berbagai cobaan. Tercatat dalam sejarah kelam, masjid ini pernah dibumi hanguskan oleh kolonial Belanda saat agresi militer ke Koetaraja, Banda Aceh, pada 10 April 1873. Robohnya bangunan masjid memicu kebangkitan perlawanan masyarakat Aceh kala itu. Dengan semangat jihad, mereka berjuang mempertahankan masjid hingga tetes darah penghabisan. Pada pertempuran tersebut, pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka, Major General Johan Harmen Rudolf Kohler pada 14 April 1873. Bangunan masjid lalu dibangun ulang oleh pihak Belanda atas perintah Jenderal van der Heijden. Pembangunan ulang masjid ini merupakan bagian dari upaya meredakan resistensi rakyat Aceh terhadap pendudukan Belanda. Proses pembangunan ulang Masjid Raya Baitur Rahman berlangsung pada 1879-1881 oleh arsitek Belanda yang bernama Gerrit Luwins. Untuk desain masjid tersebut, Gerrit juga berkonsultasi dengan Snow Kurgronje dan penghulu Masjid Bandung. Arsitektur bangunan yang baru mengadaptasi gaya Moghul, India. Kemudian dilengkapi dengan menara dan kubah besar seperti Taj Mahal, India. Adapun ciri khas masjid ini yaitu memiliki 3 pintu besar yang terbuat dari kayu dan dinding yang berpilar relief. Seiring waktu, Masjid Baitur Rahman terus direnovasi namun tidak mengubah bangunan aslinya. Pada tahun 2015, PT Waskita Karya, Persero, memasang payung raksasa bak Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Selain menambah keindahan, fungsi payung raksasa ini juga untuk menghalau teriknya sinar matahari di saat siang. Sampai hari ini, Masjid Baitur Rahman masih berdiri kokoh meski dalam sejarahnya sempat dibakar oleh Belanda, lalu di akhir tahun 2004 pernah diterjang tsunami dahsyat. Padahal, gelombang tsunami setinggi 30 meter itu telah meluluhlantakkan banyak bangunan di sekitar masjid yang sudah rata dengan tanah, namun hanya Masjid Baitur Rahman yang masih berdiri kokoh. Bahkan, masjid yang berlokasi di tak jauh dari pantai itu dijadikan tempat menyelamatkan diri oleh sebagian korban. Saat bencana tsunami datang orang-orang banyak yang berkumpul di atas kubah masjid. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi dahsyatnya bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Meski diterjang gelombang, masjid kebanggaan rakyat Aceh ini masih kokoh berdiri. Kisah Muhammad Cheng, pria keturunan Tionghoa yang jadi mualaf atau memeluk agama Islam setelah selamat dari tsunami Aceh 2004 silam sempat viral. Cheng menceritakan kisahnya saat menyaksikan datangnya bencana tsunami. Cheng mengaku melihat pria bertubuh tinggi dan berpakaian putih mengangkat Masjid Raya Baitur Rahman seakan menjaga agar masjid tak hancur dihantam kerasnya air. Cheng menyaksikan dahsyatnya tsunami secara langsung dari atas balkon tokonya. Cheng kemudian mengatakan bahwa ada lebih banyak pria berpakaian putih yang muncul. Pria itu mengangkat masjid tepat di atas tanah dan air menyembur di bawahnya. Setelah tsunami berakhir, Cheng tidak bisa melupakan hal yang dia lihat.
Dia kemudian disarankan untuk bertemu Imam Masjid Raya Baitur Rahman dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat bertemu, sang imam menjelaskan pada Cheng apa yang dirinya lihat itu adalah malaikat yang mengikuti perintah Allah ingin agar masjid tidak akan hancur oleh tsunami. Mendengar hal ini, Cheng pun memutuskan untuk pergi meninggalkan imam tanpa menjawab pertanyaannya. Namun, hal itu justru membuatnya kebingungan dan meninggalkan banyak pertanyaan. Lalu sang imam mengatakan bahwa Cheng benar. Tuhan memberinya tanda. Bahkan pertanda besar. Kemudian sang imam memberitahukan bahwa Cheng harus menghafalkan dan melafalkan 2 kalimat syahadat. Meski mengambil keputusan yang sulit, Cheng akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf pada tahun 2005 dan mengganti namanya menjadi Muhammad Cheng. Sejak dulu, Masjid Baitur Rahman tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai pusat pendidikan dan peradaban ilmu agama Islam. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri di lahan seluas 31.000 meter persegi. Dengan luas bangunan sekitar 4.000 meter persegi, diperkirakan masjid ini mampu menampung sebanyak 30.000 jamaah. Menariknya, Masjid Baitur Rahman memiliki parkir area bawah tanah yang disebut bisa menampung 254 unit mobil dan 343 motor dengan tarif parkir yang cukup murah. Masjid bersejarah itu kini sering dikunjungi wisatawan dari luar kota maupun daerah. Bisa dibilang masjid ini menjadi destinasi favorit yang wajib didatangi bagi masyarakat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Rencong. Sekian ya sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.